Haleluya, puji Tuhan. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat kita semua, yang saya beri judul yaitu balas dengan kasih. Dalam kehidupan kita sehari-hari pasti kita menemui orang-orang yang dengan bermacam-macam karakter. Ada orang yang baik terhadap kita, ada orang yang senang terhadap sikap kita, ada yang orang yang tidak suka dengan kita, mungkin ada orang yang selalu menceritakan hal-hal yang baik tentang kita, tapi ada juga tetap orang-orang yang mungkin menceritakan hal-hal tentang kita yang tidak baik. Apakah kita tetap akan mengasihi mereka atau tidak? Apakah kita akan tetap mengasihi mereka seperti Allah mengasihi kita atau tidak? Kenapa saya mau katakan disinilah kita akan melihat bagaimana kita mampu membalas segala sesuatu dengan kasih. Saya mau katakan bahwa untuk mengasihi orang-orang yang baik dalam kehidupan kita, orang-orang yang selalu memperhatikan kita, untuk kita mengasihi orang-orang yang mengasihi kita juga, tidaklah susah, tidaklah berat untuk kita mampu mengasihi. Kenapa? Karena mereka terlebih dahulu mengasihi kita. Tapi bagaimana kalau kita diperhadapkan dengan orang yang mungkin tidak menyukai kita, orang yang selalu melakukan hal yang buruk terhadap hidup kita, orang yang selalu melakukan hal-hal yang jahat dalam hidup kita? Mampukah kita mengasihi? Mampukah kita mengasihi? Di sini saya mau katakan bahwa apapun yang terjadi, apapun perbuatan orang terhadap kita, apapun perlakuan orang terhadap kita, baik dia memperlakukan kita dengan baik ataupun tidak, kita harus membalas dengan kasih. Kenapa? Karena Yesus telah menunjukkan kepada kita bahwa kita harus mengasihi sesama kita manusia. Bukan cuma sekedar mengasihi orang-orang yang mengasihi kita, tetapi siapapun kita harus tetap mengasihi. Ada yang lebih ekstrim lagi Yesus katakan, yaitu kasihilah musuhmu. Artinya orang yang tidak senang dengan kita, orang yang mungkin mempunyai rencana yang jahat terhadap kita, tapi Yesus katakan apa? Kasihilah musuh. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun bentuk perlakuan orang lain terhadap kita, mari kita balas segala sesuatu itu dengan kasih. Haleluya. Kita balas dengan kasih. Mungkin butuh perjuangan, butuh pengorbanan untuk kita dapat mengasihi mungkin orang yang membenci kita, orang yang tidak suka dengan kita, orang yang mungkin berlaku jahat terhadap kita. Butuh perjuangan untuk kita mengasihi mereka. Tetapi Yesus sudah buktikan ketika dia mati di atas kayu salib. Ketika dia mati di atas kayu salib, dia menunjukkan bahwa mengasihi itu butuh pengorbanan. Amin. Butuh pengorbanan untuk kita mengasihi Tuhan. Tidaklah mudah untuk kita mengasihi orang lain, butuh perjuangan. Artinya di dalam kita mengasihi harus ada perjuangan, harus ada pengorbanan. Kita boleh dapat melihat dari satu tokoh yang luar biasa, yang saya boleh katakan tokoh yang luar biasa, yaitu Yusuf. Bagaimana dia membalas perlakuan dari saudara-saudaranya dengan kasih. Bagaimana Yusuf membalas apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya kepadanya dengan kasih. Kita tahu apa yang dialami oleh Yusuf. Dia dibenci, tidak disukai oleh saudara-saudaranya. Dia dimasukkan ke dalam suku. Dia dijual untuk dijadikan budak di tanah Mesir. Tetapi apa yang terjadi dalam kehidupannya? Ketika dia sudah menjadi orang penting di tanah Mesir, dan ketika dia bertemu kembali dengan saudara-saudaranya, apa yang terjadi? Dia tetap menunjukkan kasih yang sejati, di mana dia mengasihi mereka. Bahkan bukan cuma mengasihi mereka. Di sini kita lihat bagaimana Yusuf tidak mempersalahkan mereka, tetapi Yusuf menganggap apa yang mereka perbuat, apa yang mereka lakukan dalam kehidupannya sebagai bagian dari rencana Tuhan. Amin. Bagian dari rencana Tuhan. Kita dapat melihat di sini bahwa ketika kita
tetap bersandar kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, ingat Tuhan punya rencana besar buat hidup kita. Ingat Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita. Jangan merasa bahwa ketika orang-orang sudah tidak mengasihi saya mungkin, dan kita mau menyerah. Atau ketika keadaan kita mungkin sulit, kita mau menyerah. Ingat, apa yang Tuhan buat selalu baik adanya. Asalkan apa? Kita mau tetap berjalan dalam tuntunannya Tuhan. Tuhan menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Tuhan menunjukkan sesuatu yang dahsyat kepada Yusuf ketika dia tetap berserah kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika dia balas semua perlakuan dari saudara-saudaranya dengan kasih. Puji nama Tuhan. Mampukah kita mengasihi? Yesus menginginkan kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya, untuk mampu mengasihi. Balas dengan kasih. Ketika orang melakukan hal yang buruk terhadap kita, mari kita ambil sikap untuk kita balas dengan cara kita tetap mengasihi. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.